Oh, jadi gitu. Kalau kayak gitu kita bisa juga. Bisa kita mah. Ya. Biasanya memang kalau kita ngelihat semua orang Gampang. Oh, gampang ya. Harus coba itu. mata ditutup hilang. Ya. Yang saya pengen tanyain Om, kok posisinya harus kayak gini gitu loh, nggak boleh gerak atau kayak gimana itu Om? Ya memang sebaiknya ketika latihan produksi kata 1 meter ini kita tidak boleh banyak ekspresi dan gerak. Karena apa? Jangan sampai otak kita terbiasa memproduksi kata itu di sana harus bergerak. Jadi karena kalau gerakannya sudah benar, ya karena public speaking kan ada lagi materi yang harus kita pahami ketika kita memproduksi kata itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam arti kata yang kita ucapkan. Karena banyak orang gerakannya itu tidak cocok dengan falsafah arti yang dia sampaikan. Maksudnya gerakan sama ucapannya harus beda. Jadi apalagi kadang-kadang orang ngomong, dari mana lu? Itu tidak cocok kan? Nah, itu gara-gara itu sebenarnya. Jadi setiap dia memproduksi kata, yang lebih parah lagi, pernah tahu dong orang yang namanya gagap? Itu yang terjadi. Oh, tapi ada gagap yang sampai dia kesulitan produksi kata itu Om. Kesulitan produksi. Tapi bisa dilatih Ya, ya. itu sampai kena ke saraf. Jadi sarafnya sudah harus bergerak. Jadi dia kalau tidak bergerak dia tidak bisa menciptakan. Karena kalau ditepok itu berbunyi Om. Ya, ada juga. Itu sapi tadi itu. Contoh. Oke. Terus apa lagi nih? Terus apa lagi? Selain pelatihan ini. Oke, jadi belum ada ditanyakan lagi ya. Jadi yang tadi Om Bagus sudah jelaskan adalah produksi kata 1 metrik. Sekarang kita pindah ke latihan apresiasi yang Om Bagus beri nama atmosfer. Wih, Ini di awal itu kayak atmosfer alam Di semesta. awal. Artinya kita mulai memekarkan otak kita ini melihat elemen-elemen yang ada di setiap dimensi. Karena setiap dimensi itu sama dengan matriks. Ada atmosfernya. Atmosfer itu apa sih? Alam sekitar kita ini loh. Jadi kita tetap membutuhkan bantuan orang. Misalnya contoh gini, ada kawan kita yang mengatakan rumah sakit, maka kita harus mengeluarkan kata, nama-nama benda yang berkaitan dengan rumah sakit. Oh, berarti itu satu dimensi itu ya, yang kita sebutkan ya Om ya. Jujur Om Bagus katakan, kalau kalian sering, kalau pemirsa sering berlatih apresiasi atmosfer, maka dia tidak akan pernah sulit ketika menelaah sesuatu. Dia tidak akan pernah sulit ketika melakukan penelitian tentang sesuatu. Apalagi dia pengen jadi wartawan, ya atau apa namanya pewawancara ya, moderator. Dia mudah untuk menemukan sesuatu yang ingin dia tanyakan. Karena biasanya kan orang disuruh bertanya pun gue bingung, tanya apa gitu kan? Ya ini karena kekurangan daripada kecepatan mengambil data, mengoreksi sebuah data. Jadi kalau semua disebut bengkel, dia harus sebut misalnya kunci Inggris, obeng, oli, drum, pompa air, pompa angin, Banyaknya. Ya, sampai waktunya habis. Berapa lama tuh? Ya itu sama. 30 detik. 30 detik. Itu harus ditulis atau harus diucapkan? Diucapkan. Jadi kalau kalian lagi iseng berdua sama teman, daripada mikirin yang enggak, lebih bagus latihan. Mendingan yang iya. Seperti itu. Jadi berikan dia nama dimensinya, maka dia harus menjawab. Nah selanjutnya dia balis lagi ke Anda. Jadi permainan juga ya. Nah, di situ ketahuan sebenarnya kita ini punya wawasan terbatas di mana. Iya toh? Ada. Jadi teman yang paling tidak asik diajak ngobrol itu adalah teman yang sedikit wawasan. Kita tanya ini dia nggak ngerti. Kita mau ngobrol ini dia tidak ngerti. Tapi senang nggak sih punya kawan atau kita sendiri memiliki wawasan yang luas sehingga kita bisa ngobrol kepada setiap orang. Pernah nggak anda punya teman yang seperti ini? Aduh saya malas ngomong sama dia. Habisnya dia ngomong gitu mulu, saya jadi bosan. Iya, karena orang yang diajak berbicara itu memiliki wawasan yang itu saja. Kurang. Jadi setiap orang itu ya gimana? Mau tanya ini kaitannya sama yang pertama. Kan yang pertama itu otoritas otak. Iya. Itu kenapa? Kan sama
sama-sama mengungkapkan kata-kata itu. Betul, betul. Tapi kenapa yang itu harus ditulis, yang pertama terus ini diungkapkan gitu? Nah, yang kenapa itu ditulis untuk memahami sebenarnya level barometer kita tuh berapa. Kita punya batu ukur gitu loh. Tapi kalau yang satu ini dia hanya latihan bebas. Makanya tadi saya katakan sebenarnya latihan apresiasi itu sama untuk membukakan otak. Tetapi ada yang Om Bagus jadikan sebagai barometer untuk melihat titik ukurnya orang ini seberapa. Ada yang satunya lagi kelancaran, ya. Jadi metrik 1 itu kelancaran, ya. Terus atmosfer itu adalah kelancaran dia memahami beberapa dimensi di muka bumi ini. Karena jujur saja ada orang yang tidak paham. Misalnya kita sebut airport, dia nggak tahu apa yang dia sebut. Paling dia ingat pesawat. Ya udah, padahal di airport kan cukup banyak ya, banyak hal gitu loh. Laboratorium atau perpustakaan atau hanggar pesawat, apa sih isinya? Nah setelah kita, oh iya saya nggak tahu. Sekarang dimensi sudah terbuka. Ya toh, Anda bisa buka internet untuk melihat isi-isinya. Ya, oh ternyata di dalam itu ada eskalator, di dalam situ ada juga. Ya itu latihan. Nah untuk lebih memahami, kita tonton lagi yuk. Ada lagi. Baik pemirsa, perkenalkan saya Milkiaan. Kali ini saya akan menemani Anda berlatih tentang apresiasi atmosfer. Artinya bahwa apabila disebutkan satu dimensi, satu kata dalam dimensi, maka Anda diminta untuk berlatih menyebutkan matriks-matriks yang terdapat di dalam dimensi itu. Contohnya, saya sebutkan kata rumah, maka Anda diminta untuk menyebutkan apa saja yang terdapat di dalam rumah, seperti kursi, meja, lampu, ruang tamu, dapur, dan seterusnya. Atau apabila saya sebutkan olahraga, maka Anda bisa menyebutkan sepak bola, bola, sepatu olahraga, raket, dan seterusnya. Saya yakin Anda mengerti. Baik, kali ini kita akan berlatih bersama dua rekan saya, yaitu Saudari Vera dan Saudari Resti. Saya akan menyebutkan satu matriks, maksud saya satu dimensi, kepada Saudari Vera, yaitu rumah sakit. Rumah sakit, dokter, suster, pasien, ruang inap, infus, tensi, ruang maya. Cukup. Ya, selanjutnya kita akan pindah kepada Saudari Resti. Begitu juga saya akan sebutkan satu kata kepada satu rekan saya ini. Katanya yaitu airport. Airport, pesawat, pilot, pramugari, penumpang, kode booking, check-in, check-out, troli, koper, ruang tunggu, nomor kursi. Cukup. Ya, begitulah pemirsa. Apresiasi atmosfer ini dilakukan seperti yang telah dicontohkan oleh dua rekan saya ini. Saya yakin Anda bisa melakukan itu.